Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi bersama saya Rangga Gusti Pangestu. Pada video kali ini ada yang sedikit berbeda ini ya. Saya membuat video ya. Tag video ini malam pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Enggak 02.00 sih, lewat sedikit kayaknya. Karena belum bisa tidur. Ya. Tapi dari tadi saya kepikiran gitu loh, saya teringat dengan teman-teman satu tongkrongan saya, teman-teman yang sering ngajakin saya ngopi gitu ya, ayo enggak ngopi, asik. Sering itu teman-teman ngajak ngopi kalau lagi kosong jadwal ya kan. Nah, setelah saya pikir-pikir, nongkrong itu merupakan hal yang penting bagi kesehatan mental kita gitu. Karena apa? Mungkin ada sebagian orang itu yang lelah menghadapi hiruk pikuknya dunia ini ya. Ada juga orang yang nongkrong, ngopi di luar ya, kumpul dengan kawan itu hanya sekedar mengisi waktu luang. Atau ada juga orang yang meluangkan waktu untuk nongkrong. Nah, itu kan hal yang bisa dibedakan ya, bisa dispesifikasikan terkait latar belakang tiap orang itu nongkrong seperti itu. Akan tetapi yang akan kita bahas pada video kali ini harus disimak video ini sampai selesai buat teman-teman yang nonton ini, karena penting, entah itu cewek, entah itu cowok ya kan, penting. Kenapa saya katakan penting? Pertama, ketika manusia itu lelah ya, ketika manusia itu bosan, ketika manusia itu jenuh, dia pasti harus membutuhkan yang namanya penyegaran. Ya kita ibaratkan saja software ya, bukan software, sebuah perangkat lah seperti itu. Kita ibaratkan sebuah perangkat yang sudah full seharian digunakan, kemudian tidak ada penyegaran, tidak di refresh, tidak diistirahatkan perangkatnya, tentu saja akan panas kan. Nah itu hal itu seperti layaknya manusia juga, jadi harus ada penyegaran. Nah, mungkin ada dari kita ya, mungkin kita juga sering mengalami ketika kita stuck dalam menghadapi keseharian kita mengalami kebingungan ketika saat ingin mengambil sebuah keputusan seperti itu. Nah, waktu nongkrong itu tiba-tiba ada sebuah kalimat dari teman kita gitu yang memberikan sebuah solusi. Mungkin itu nggak sengaja gitu, tapi itu ada dan nyata. Itu kan salah satu fungsinya gitu loh, salah satu fungsi daripada nongkrong itu tadi seperti itu. Padahal kita nggak ada cerita itu tentang masalah kita ya kan, dengan teman-teman kita itu nggak ada cerita, hanya ya ngobrol-ngobrol biasa, terus tiba-tiba sekali lewat gitu, oh iya ya ini bisa ya, itu sesuatu yang memang terkadang sedang kita butuhkan gitu. Nah kemudian terkait dengan pengetahuan mungkin. Nah, orang itu terkadang merasa dirinya itu bukan siapa-siapa, merasa dirinya itu bukan orang yang dimanusiakan seperti itu. Tetapi ketika dia berada di dalam circle-nya, tongkrongannya dia, kemudian dia dianggap ada seperti itu, dia akan memiliki semangat lagi, dia akan memiliki semangat yang tinggi lagi ya, seperti itu. Nah, dari situ maka akan timbul motivasi untuk semangat berkarya mungkin ya, untuk semangat terus melanjutkan visi hidup ya, melaksanakan misi hidup. Dan dari situ akan timbul sebuah energi yang bisa membuat manusia itu untuk berkembang ya. Nah kemudian ya banyaklah hal-hal yang terkadang itu kita temukan di tongkrongan ya. Jujur saya pribadi itu adalah orang yang ya kalau nongkrong itu bisa dikatakan rutinitas seperti itu. Rutinitas dalam artian ketika saya memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan sahabat, teman, sanak, famili, itu saya akan menggunakan waktu itu secara maksimal. Karena apa? Seperti ini. Otak satu ya, itu kalau untuk berpikir mungkin itu agak lama. Oke, bisa maju seperti itu. Cuman ketika kita berpikir menggunakan otak yang lebih banyak, itu saya rasa penyelesaiannya akan lebih mudah karena banyak yang memikirkan,
banyak yang mencari jalan keluar dan solusi. Yang terpenting adalah ketika itu sudah didapatkan, kita harus segera mengeksekusi apa yang sudah kita dapatkan di sana gitu. Nah, kadang-kadang juga saya ketika nongkrong ya itu ketemu dengan orang-orang ya, termasuknya orang-orang penting seperti itu. Pernah ya saya pulang kampus itu nongkrong ya, saya cuma punya uang itu 3.000 rupiah, punya uang itu 3.000 rupiah saja. Jadi saya belum kopi kan dari pagi kuliah itu kan, kayak ya sepet gitu ya kan ya, orang yang ngopi itu tahu lah ya, nah, sepet ngopi lah saya di depan kampus itu ya. Ketemu saya dengan salah satu polisi ya yang bertugas di Polresta Banyumas. Di situ kami membuka obrolan dengan hal yang simpel ya. Beliau itu hobi mengkoleksi pipa rokok ya, teman-teman kalau tahu pipa sambungan rokok itu ya, nah itu ya seperti itulah pembuka obrolan kita itu ya. Nah, dari obrolan sederhana itu tiba-tiba ada sebuah obrolan yang sangat memotivasi diri saya terutama pribadi ya, terkait dengan cita-cita, terus beban moral, tanggung jawab ya, banyak lah. Nah, hal-hal yang demikian tentu saja akan membantu diri kita lebih berkembang, jadi kita tidak merasa sendiri, jadi kita akan merasa dihargai, akan merasa ya mendapatkan reward lah dari orang lain seperti itu. Akan tetapi hal-hal yang demikian itu juga tidak bagus ketika kita lakukan secara berlebihan. Karena apa teman-teman sekalian? Segala sesuatu hal yang dilakukan secara berlebihan itu akan menimbulkan sebuah kemudorotan ya, kalau katanya Pak Ustadz. Kata Ustadz kayak gitu. Nah, jadi kita lakukan sewajarnya, dalam artian ya jangan kita dominasi segala aktivitas kita itu dengan nongkrong, ngobrol. Nah, kalau ngobrol terus kapan eksekusinya kan kayak gitu. Kalau kita rencana terus nanti kapan aksinya seperti itu. Jadi hal-hal yang demikian cukup kita jadikan sebagai media untuk nge-refresh tubuh kita supaya menjadi lebih segar lagi. Ya, intinya ada penyegaran lah di tubuh kita seperti itu. Nah, mungkin teman-teman saya yang ada di Bengkulu mungkin ya paham betul terkait dengan dunia penongkrongan itu. Tapi kami selalu apa yang sudah kami bahas di tongkrongan itu terkadang menjadi sebuah karya kecil gitu. Karya kecil nggak besar. Nah, ini riset-riset sederhana seperti ini bisa kita lakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Nah, dari situ nanti akan timbul yang namanya sebuah kemanfaatan kalau orientasinya itu untuk kebersamaan dan kemaslahatan ya. Dengan adanya media tongkrongan ini tadi teman-teman sekalian, maka kita harus terus memaksimalkan potensi diri kita dan harus tetap menjadi diri kita sendiri. Maka kita harus memilih juga tongkrongan kita, karena tongkrongan yang berkualitas akan menjadikan diri kita berkualitas, akan menjadikan pembahasan yang berkualitas, dan tentu saja akan menjadikan sebuah karya yang berkualitas. Orientasikan itu untuk kebaikan, kebermanfaatan, dan kemaslahatan. Ya, sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada rekomendasi topik pembahasan selanjutnya lah ya kan dari teman-teman sekalian. Silahkan follow Instagram saya di Rangga Gusti Pangestu atau langsung saja tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.